Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil al-anbiya'il wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul adzim. Para hadirin sidang jemaah yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan karunia keberkahan kepada kita, nikmat yang begitu besar kepada kita, memberikan kesempatan usia kepada kita untuk senantiasa memupuk iman kita, untuk senantiasa menjaga prinsip hidup kita, yaitu agama kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada diri kita untuk senantiasa menjaganya, berkomitmen dan konsisten sampai akhir hayat kita, memegang prinsip yang menjadikan bekal kita nanti di kemudian hari, di kehidupan kita di alam kubur dan proses-proses selanjutnya. Dan Allah pun juga memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin yang menyebabkan kita senantiasa bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, dengan fisik yang sempurna. Tidak ada kekurangan pada diri kita. Tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, pundak bisa menundukkan, dan semua anggota badan kita bisa maksimal untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berikan rezeki kepada kita untuk senantiasa melaksanakan syariat-syariatnya, menunaikan zakatnya, sedekahnya, dan menjadikan penghias bagi diri kita untuk senantiasa agar hidup kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang menyebabkan dicabutnya berkah dalam hidup kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita menghadapi bulan Sya'ban, dan berbagai sejarah yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa Sya'ban ini adalah senantiasa berkumandang dan senantiasa ada dimaklumatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, terutama tadi di dalam mukadimah khatib membacakan surat Al-Baqarah ayat 144. Walaupun ada korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 142, ayat 143, bahkan setelah ayat tersebut juga ada korelasinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian-ujian keimanan di saat bulan Sya'ban itu senantiasa menghiasi berbagai macam cerita atau berbagai macam kesan-kesan sejarah yang mencatat yang tercatat dalam Al-Qur'anul Karim. Sejarah yang menguji keimanan seseorang untuk mengukuhkan seseorang itu mantap atau tidak keimanannya, sehingga hadirnya keimanan di dalam diri kita, mantapnya keimanan di dalam diri kita akan memantapkan sesuatu pelaksanaan yang agung dan mulia, yaitu bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun ujian
yang Allah berikan kepada umat Islam pada waktu itu adalah ujian di mana munculnya seolah-olah terjadinya ketidakstabilan hukum yang Allah berikan kepada umat Islam pada waktu itu. Dan dimaklumi dalam sejarah bahwa kiblat umat Islam sebelum kepada kiblatnya Mekah Al-Karamah atau Baitul Haram itu adalah kiblatnya ke Masjidil Aqsa atau ke Madinah Yerusalem atau Palestina. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai catatan sirah sejarah bahwa para ahli kitab yang diberikan kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, baik itu Taurat yang tidak didistorsi seperti ini, seperti sekarang, baik Injil maupun kitab-kitab yang dari langit yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, itu tidak bisa dilakukan. Bahwa kiblat pertama itu adalah Baitul Haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Kiblat yang pertama itu adalah Ka'bah, di mana dan dalam catatan sejarahnya itu dari awal dari Nabi Adam sampai mau berujung kepada Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah Nabi Musa alaihissalam itu kiblatnya dengan ketetapan Allah diberlakukan kepada Masjidil Aqsa sampai zaman Nabi Isa dan awal-awal Nabi Muhammad di Mekah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah senantiasa sholat sebelum terjadinya pemindahan kiblat ini. Dia sholat di daerah selatan Ka'bah, yang bertujuan untuk apa? Karena di dalam hatinya ada kecenderungan, ada keinginan mengarah kepada dua kiblat itu, sehingga dia senantiasa senang di daerah selatan dalam kiblat itu, sehingga bisa mengarah ke Baitul Haram maupun ke Aqsa. Jadi bisa terarah secara lurus. Jadi dua-duanya bisa dicapai. Tetapi setelah masa hijrah ke Madinah justru bertentangan, di mana kalau kita menghadap ke Masjidil Aqsa berarti membelakangi Ka'bah. Dan ini Rasul ada keinginan senantiasa, Rasulullah SAW menatap langit apabila ingin sholat, senantiasa ingin menghadapkannya itu adalah ke Baitul Haram. Maka kalimat-kalimat yang terlontar itu diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad di sini ada dua pendapat. Ada yang menurut Asy'ati itu adalah penegasan, menegaskan sesuatu hal yang sungguh. Kalau azamah khasi itu adalah justru maknanya adalah rubama. Rubama di sini adalah makna itu seringkali atau banyak jumlah yang banyak atau sering sekali Rasul melihat ke langit apabila pas mau beribadah atau mau sholat. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi ada dua pendapat, tetapi dua pendapat ini adalah satu sama lain saling menyokong makna tersebut. Sungguh seringkali Rasulullah SAW menengadahkan wajahnya ke langit. Ada keinginan di dalam dirinya, tapi tidak menuntut, karena seorang Rasul adalah sami'na wa ata'na terhadap keputusan Allah. Tidak begitu menuntut, tetapi ada keinginan yang terbetik dalam dirinya, dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada, apa yang dilahirkan di dalam dada Rasulullah SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka Allah memalingkan kiblatnya ke arah yang disukai Nabi Muhammad. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat wajah di sini. Di dalam ilmu balaghah itu ada yang namanya majaz mursal. Majaz mursal ini berbagai macam, ada sisi dari juz'iyah ke kuliah atau kuliah ke juz'iyah. Ini adalah membicarakan sebagian dari tubuh kita, tapi maksud dan ayatnya itu adalah keseluruhan tubuh kita. Ini contohnya seperti tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada yada itu kedua tangan,
tapi yang dimaksud adalah seluruh perbuatan. Jadi ini adalah majas mursal, dan wajah pun juga sini adalah dibicarakan wajah, tapi sebetulnya bukan wajah, tetapi diri kita sepenuhnya, semua unsur yang ada di dalam diri kita. Itulah kategori sebagai ilmu-ilmu balaghah yang mesti didalami di dalam makna-makna Al-Qur'anul Karim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpalinglah kalian, diri kalian menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan reaksi yang terjadi, bagaimana reaksi terjadi setelah perpindahan tersebut? Maka orang-orang yang sangat berpengaruh di masa itu, yaitu para ahli kitab yang memegang kitab-kitab yang sudah dipercaya sebelum Nabi Muhammad SAW, karena kepiawaian dan kecerdasannya, kebijakannya dalam menetapkan sebuah keilmuan. Mereka kalau zaman sekarang mungkin ahli-ahli yang memang bukan ecek-ecek dari sisi pendidikan, luar biasa, bisa S3, profesor dan lain sebagainya. Maka ahli kita pada waktu itu, mereka terutama di kalangan Yahudi maupun Nasrani, mereka memanfaatkan perubahan kiblat ini dengan bagaimana gaya mereka senantiasa enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad, padahal mereka tahu itu adalah kiblat pertama. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyebut mereka adalah sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka adalah orang bodoh, kata Allah. Bukan bodoh karena mereka itu sendiri membodoh-bodohi diri mereka sendiri. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa alasannya? Kenapa mereka orang-orang beriman gitu kan? Kenapa Rasul memalingkan kiblatnya ke Baitul Haram dari kiblat yang sebelumnya? Nah, ini bahasa-bahasa ledekan dari mereka itu kan kepada orang-orang beriman. Dan bagi orang-orang yang lemah imannya, bagi orang-orang itu sempat gaduh, sempat terjadi sebuah pertentangan di dalam dirinya. Ini bagian daripada bulan Sa'ban, itu adalah bagian ujian daripada keimanan. Sehingga kategori ini, hal-hal seperti ini muncul dalam ayat-ayat selanjutnya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan sebetulnya hal demikian itu, peristiwa itu terjadi, Allah ingin menguji kepada orang beriman mana yang munafik dan mana-mana yang betul-betul beriman. Ya. Nah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Siapa yang mengikuti Rasul itu dengan sungguh-sungguh, dan siapa yang berbelok, baik dari sisi hal-hal mendasar seperti hatinya maupun langsung berbelok ke arah langsung dia menuju tetap ke Baitul Maqdis, tidak mengikuti Baitul Haram. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi daripada bagaimana Allah menjadikan peristiwa ini terjadi. Dan selanjutnya pun juga ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nanti di akhirat kelak bahwa umat Islam itu adalah umat yang wasato. Wasato ini adalah orang penengah. Penengah di sini adalah maksudnya orang penengah yang memang senantiasa dijadikan bahan untuk dizalimi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang tertentu. Senantiasa dan mereka suatu saat nanti akan menjadi saksi di saat orang-orang kafir, di saat orang-orang yang berbelok arah terhadap syariat itu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang-orang yang beriman akan menjadi saksi bahwa mereka adalah para munafik. Dan kita pun dan Rasul pun juga menjadi saksi untuk kita. Di saat di hati kita itu ada terbesit sesuatu yang memang kurang dan lain sebagainya, maka Rasul menjadi saksi keimanan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang menjadikan bulan Sa'ban itu adalah ujian keimanan seseorang, karena memang peristiwa demi peristiwa terjadi pada bulan Sa'ban. Dan sekarang pun juga, dan setiap bulan Sa'ban akan senantiasa ujian keimanan itu lahir dengan cara apa? Dengan lemahnya iman kita, dengan tidak adanya keimanan di dalam diri kita untuk senantiasa sedikit digirohkan dengan saum sunnah, maksudnya dengan baca Al-Quran yang lebih banyak dan lain sebagainya. Karena banyak
banyak sekali ya sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang betul-betul memaksimalkan di bulan Syaban ini untuk mencetak kebiasaan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah pun juga menguji keimanan ini, maksudnya adalah untuk meneguhkan keimanan kita di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa inna lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Bahkan peristiwa ini pun juga menjadikan sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya kemunafikan itu berat sekali. Mengambil di beberapa sisi ya, di antara dua kaki itu repot mereka dalam menghadapi kondisi seperti ini dan berat mereka. Dan Allah catat dalam Al-Qur'an itu. Al-kabiratan. Berat sekali. Dan bagaimanapun apakah Rasul merasakan ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang mengganjal dan tidak ada, karena kalimat-kalimat ayat yang berikut juga menceritakan tentang masalah itu. Bagaimana mereka orang-orang yang terpengaruh, orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, tercatat ahli kitab yang pintar dalam bahkan menguasai semua kitab-kitab langit. Mereka senantiasa mempromosikan, membicarakan sesuatu hal-hal yang menyebabkan pertentangan itu dijadikan sesuatu objek narasi-narasi yang menyimpang terhadap nilai agama atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan alladzina atainahumul kitaba mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui, bahkan semua ayat yang engkau berikan kepada mereka, semua ayat yang engkau berikan, catatan yang mereka tetap tidak akan beriman. Mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatnya, dan kamu pun juga semestinya tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku mereka. Dan dalam diri kita itu yang musuh paling utama ya pada diri kita. Di bulan ahli-ahli kitab jarang, kecuali memang medsos dan lain sebagainya itu mencatat bagaimana banyak sekali berseliweran ya sesuatu yang menyebabkan runtuhnya iman kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, dan menjadikan cahaya iman kita itu menuju pada bulan Ramadan itu memaksimalkan semua amalan-amalan yang penuh dengan fadilah, keutamaan di dalamnya yang menyebabkan kita bisa menikmati momen-momen bulan Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.